Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari sistem endokrin. Yang pertama, yaitu membedakan sistem saraf dan juga sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, yaitu memahami lingkungan internal optimal. Dan yang terakhir, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi suatu darurat. Kelas selanjutnya, klasifikasi dalam hal struktur kimianya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, hormon diklasifikasikan sebagai hormon yang larut dalam air dan hormon yang tidak larut dalam lemak. Nah, hormon yang larut dalam air ini termasuk hormon polipeptida dan juga hormon adrenokortikotropik. Kedua, yaitu hormon yang larut dalam lemak, termasuk steroid dan juga tironin. Nah, hormon yang larut dalam air akan bekerja melalui messenger kedua. Nah, sementara steroid tadi akan menembus membran sel secara bebas. Kelas selanjutnya, karakteristik sistem endokrin. Meskipun hormon adalah unik, namun setiap hormon juga mempunyai fungsi dan struktur tersendiri. Selain itu, semua hormon juga mempunyai karakteristik di mana hormon disekresi dari salah satu pola berikut. Di mana yang pertama yaitu pola sekresi diurnal adalah pola naik turun dalam periode 24 jam. Kortisol adalah contoh dari hormon diurnal, di mana kadar kortisol akan meningkat pada pagi hari dan akan menurun pada malam hari. Pola sekresi hormonal pulsatif dan siklik, naik turun sepanjang waktu tertentu, semisalnya yaitu termasuk bulanan. Tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel tergantung dari kadar substrat lainnya. Selanjutnya, sistem endokrin pada Pisces, di mana kita ketahui bahwa kelenjar endokrin pada ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan oleh vertebrata yang tingkatannya lebih tinggi. Misalnya yaitu badan Stanius, di mana badan Stanius ini memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kelenjar endokrin pada ikan ada 6, yaitu yang pertama, kelenjar pituitari, yang kedua, kelenjar tiroid, yang ketiga, ginjal, yang keempat, gonad, yang kelima yaitu urofisis, dan yang terakhir yaitu pankreas. Baiklah, yang pertama yaitu kelenjar pituitari, di mana kelenjar ini disebut pula hipofisa yang terletak di bawah diencephalon. Satu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon disebut dengan infundibulum. Kelenjar ini walaupun kecil, fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat sulit dan juga rumit. Stadia embrionik, kelenjar ini berasal dari gabungan antara elemen neural dan juga yang tumbuh ke bawah dari diencephalon dan neural epitel yang tumbuh ke atas dari bagian dorsal rongga mulut. Selanjutnya ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin antara lain jaringan interrenal, kemudian kromafin, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, kelenjar ini fungsinya yaitu dikontrol oleh pituitari melalui ACTH, di mana ginjal ikan harus berperan besar terhadap keseimbangan garam dalam tubuh. Selanjutnya gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, di mana dia ini dapat mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Dari struktur dan pertumbuhan, gonad merupakan kelenjar endokrin. Selanjutnya, kelenjar urofisis. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan. Namun, fungsi hormon yang dihasilkan masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi,